Salam Bapak Ibu, hari ini kita masuk program Kabar Baik hari ini. Untuk itu saya ingin ajak saudara Bapak Ibu membaca Alkitab dari Mazmur pasal yang ke-56 ayat 3 sampai 4 bagian A. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Takut atau ketakutan bisa terjadi kepada siapa saja. Orang sederhana, orang-orang besar, orang-orang hebat, orang bawahan, orang penting, siapapun kita bisa mengalami yang namanya ketakutan. Rakyat biasa atau juga pimpinan dan raja-raja sekalipun bisa saja mengalami yang namanya ketakutan atau keadaan takut. Hal itu juga yang dialami dan terjadi pada seorang raja bernama Daud dalam kitab Perjanjian Lama. Oleh karena itu dalam Mazmur pasal 56 ini Daud menuliskan pengalaman yang pernah ia alami. Daud berkata, waktu aku takut. Ini berarti bahwa orang sehebat Raja Daud bisa mengalami ketakutan yang luar biasa, membuktikan bahwa ia sama seperti kita manusia biasa. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian yang terpenting buat setiap kita. Kita ingin belajar dari Raja Daud bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya ketakutan pada waktu ketakutan terjadi dan menyerang setiap kita. Hal apakah gerangan yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Yang pertama Bapak Ibu, ketakutan biasanya kita alami saat kita merasa kekuatan kita sangat kecil, dan bahkan ketika kita kehilangan kekuatan. Pada waktu kita merasa bahwa kekuatan kita sangat kecil, Bapak Ibu, di situ terjadi kita akan mengalami yang namanya kegentaran dalam menghadapi situasi sukar. Mungkin hari-hari seperti hari-hari ini kita merasa bahwa keuangan kita tak seberapa, kemampuan kita tak seberapa, kecerdasan kita pun tidak seberapa. Kita merasa dalam banyak hal hidup ini, segala sesuatu yang kita punya terlalu terasa sangat begitu kecil. Pada waktu kita mengalami hal ini, kita bisa mengalami yang namanya kehilangan kekuatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kita pelajari dari Raja Daud, pada waktu ketakutan ini terjadi pada diri kita, saudaraku, maka kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru yang setiap saat anak-anak Tuhan bisa dapatkan dari Tuhan lewat apa, saudaraku? Lewat waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, kita rasakan kekuatan Tuhan yang tak terbatas akan lingkupi hidup kita. Ini kabar baik yang luar biasa, yang lebih dari sekedar penghiburan bagi setiap kita. Raja Daud mengalami ketakutan dan dia menyadari bahwa pada waktu ketakutan terjadi bagi dirinya, kekuatannya sangat kecil dia rasakan. Tetapi dia menyadari bahwa dia punya Allah yang kekuatannya terlalu besar, yang sanggup memberikan kepadanya kekuatan baru. Pada waktu dia membutuhkan kekuatan baru untuk mengalami sesuatu hal, untuk bisa keluar dari masalahnya, maka dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kabar baik yang dia terima dari Tuhan sebab dia percaya. Allah yang dia percaya, Allah yang hebat dan luar biasa, yang memberikan kepadanya kekuatan baru setiap saat. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Di dalam pribadi Tuhan yang kita percaya adalah tersimpan kekuatan yang tak pernah habis-habisnya. Mungkin kita menyadari bahwa kekuatan kita habis, kekuatan kita hilang, uang kita bisa hilang, kekuatan kita bisa habis. Kita bisa terkuras karena penyakit, terkuras karena masalah-masalah hidup. Tapi kita percaya bahwa di surga Tuhan punya persediaan kekuatan yang tak pernah habis-habisnya bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari pengalaman Raja Daud waktu dia mengalami ketakutan? Ketakutan biasanya terjadi pada diri seseorang
pada waktu kapan saudaraku? Pada waktu orang itu merasa sedang berada dalam keadaan kesendirian atau sedang merasa ditinggalkan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, pada situasi di mana kita sering kali merasa berada dalam keadaan kesendirian, kita bisa mengalami serangan ketakutan. Seringkali kita mengalami tipuan kuasa kegelapan yang berkata bahwa tak seorang pun peduli akan masalah kita. Tak seorang pun peduli dengan keadaan kita. Kita merasa berada pada sebuah sudut di mana kita mengalami keterpojokan yang sangat. Dan saat itu terjadi, kita merasa ketakutan betul-betul melingkupi diri kita. Oleh karena itu, kita harus mempercayai berita Alkitab yang kita dengar hari ini. Sebuah kabar baik yang memberitahukan kepada kita bahwa Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Karena Tuhan berjanji, Dia setia, Dia hebat, Dia peduli. Janjinya bagi kita adalah Dia Immanuel, yang artinya menyertaimu dan menyertaiku. Oleh karena itu, percaya hari ini bahwa bersama dengan Allah Immanuel ini, kita tidak pernah dibiarkan seorang diri. Jangan tertipu dengan tipuan kuasa kegelapan yang memberitahukan bahwa tak seorang pun peduli dengan masalahmu. Jangan tertipu dengan pikiran yang berkata bahwa tak seorang pun peduli dengan keadaanmu. Benar bahwa memang orang terbatas mempedulikan kita. Benar bahwa orang-orang terbatas menolong, bahkan memberikan kepada kita kepeduliannya. Tapi dengar baik, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang setiap saat kapanpun saudara dan saya ingin dan rindu dan membutuhkannya. Dengar baik, Tuhan hadir bersama dengan kita. Katakan amin. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, dengar baik, berita kabar baik hari ini adalah bahwa Allahmu dan Allahku yang kita percaya adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Setiap detik, setiap jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 24 jam dalam satu hari, Dia setia, menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Bagian kita adalah pegang teguh janji firman-Nya. Bagian kita adalah pandang Tuhan terus. Bagian kita adalah dengar kabar baik itu, tangkap firman-Nya, dan pegang janjinya. Dengar baik. Pada waktu kita terus memfokuskan pikiran kita kepada Allah yang setia ini, maka kita tahu bahwa janjinya ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita belajar hari ini bahwa Daud berkata, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Mengapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dia percaya bahwa pada waktu dia mengalami ketakutan, dia taruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang ada di dalam dirinya, yang ada di sampingnya, yang ada di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di depan bahkan di belakangnya. Karena Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Dia di depan, di belakang, Dia mengatasi segala keadaan yang kita alami. Katakan yes. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, oleh karena itu taruh iman percaya kepada Tuhan yang luar biasa ini. Jangan tertipu dengan keadaan merasa ditinggalkan seorang diri. Pada waktu kita merasa dalam kesendirian, ketakutan bisa melingkupi kita begitu luar biasanya. Tapi percayalah, ada Allah yang menyertaimu, ada Allah yang menyertaiku. Dia setia dengan janji firman-Nya. Pada waktu Daniel merasa seorang diri di gua singa, dengar baik, ada Tuhan di dalam gua singa itu. Pada waktu Meshach, Shadrach, Abednego merasa sendiri dalam dapur api, dengar baik, ada Allah Immanuel dalam dapur api itu. Pada waktu Esther mengalami kesendirian dalam menghadapi musuh yang menyerang bangsanya dan dirinya, dengar baik, ada Allah yang menyertai dia, yang memberikan jalan keluar, bahkan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, oleh karena itu belajar dari pengalaman Raja Daud ini. Taruh harapan kepada Tuhan. Pada waktu aku takut, artinya bisa saja kita mengalami ketakutan, tapi dengan baik taruh harapan dan iman dan percaya kepada Allah yang tidak pernah tinggalkanmu dan tidak pernah tinggalkanku. Haleluya. Sebab Tuhan setia dengan janji firman-Nya. Yang terakhir Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, hal apa yang kita pelajari dari situasi pengalaman Raja Daud pada waktu dia mengalami ketakutan. Yang terakhir, ketakutan biasanya terjadi pada seseorang pada saat orang itu merasa bahwa persoalan yang dihadapi sepertinya jauh lebih besar dari apa yang bisa diatasi. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mengapa kita bisa mengalami ketakutan? Karena kita melihat masalah yang kita hadapi terlalu besar dari kemampuan kita. Kita bisa mengalami ketakutan karena kita merasa bahwa
Keadaan sukar yang kita hadapi adalah keadaan yang lebih besar dari yang bisa kita tangani. Oleh karena itu hari ini percayalah janji firman Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang terlalu besar. Kita punya Tuhan yang terlalu ajaib. Lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan tentang dirinya. Bayangkanlah alam semesta ini. Bayangkanlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Yang menopang segala yang ada dengan kekuatan tangannya dan kuasanya. Jangan baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kabar baik buat kita hari ini adalah kita punya Tuhan yang besar. Fokuskan diri kita bukan kepada masalah. Fokuskan diri kita bukan kepada persoalan hidup. Fokuskan diri kita bukan kepada keadaan yang sulit ini. Fokuskan keadaan kita bukan kepada situasi yang sukar buat kita. Firman Allah mengatakan kepada kita, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang ada di depan kita. Yang dengan tangan terbuka berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ini kabar baik buat setiap kita. Dengar baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan ada bersamamu dan Dia bersamaku. Oleh karena itu, tahu dalam pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Seberapa besar kekuatan Tuhan itu tak terbayangkan oleh siapapun. Oleh karena itu dengar baik, tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa atasi. Tak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan gak sanggup tangani. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang Tuhan gak bisa tangani. Dari sekarang, dulu, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kabar baik buat setiap kita adalah kita punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tahu iman buat pekerjaan Tuhan yang hebat dan dahsyat ini. Jangan fokus dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya belum tentu besar buat setiap kita. Belum tentu menyulitkan setiap kita. Tapi belajarlah fokus kepada tangan Tuhan yang tak terbatas. Yang setiap saat menopang, menolongmu, beri jalan keluar, dan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Dengar baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, percayalah. Raja Daud mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dia mengalami kemenangan yang hebat. Goliat besar bagi dirinya. Tapi dia melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Dia berkata, bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup atasi. Oleh karena itu, Daud maju menghadapi Goliat yang raksasa itu. Karena dia percaya Tuhan lebih hebat dari kekuatan manapun yang ada dalam dunia ini. Hari ini dengar baik Bapak Ibu, kabar gembira buat setiap kita adalah pandang Tuhan yang mengasihimu dan mengasihiku. Dan tangannya yang perkasa yang setiap saat beri kepadamu jalan keluar. Beri kepadaku jalan keluar. Sebab Tuhan kesukaannya adalah menolong kita dan memberikan kepada kita anugerah untuk sanggup mengatasi saat-saat sukar, mengatasi lorong-lorong ketakutan, mengatasi masalah-masalah yang sulit dihadapi. Dengar baik, bersama Allah kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan gagah perkasa. Dalam nama Yesus pasti ada pertolongan. Dalam nama Yesus pasti ada kesembuhan. Dalam nama Yesus pasti ada jalan keluar. Percaya dari firman Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.